Video ini akan membahas tentang sistem tanam paksa pada masa kolonialisme Belanda. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan saya sampaikan. Sistem tanam paksa. Jadi nanti materi pembahasan pada video ini adalah tentang latar belakang tanam paksa, kemudian ketentuan tanam paksa, kemudian pelaksanaan tanam paksa, respon terhadap tanam paksa, dan akhir dari tanam paksa. Langsung saja kita bahas tentang latar belakang tanam paksa. Tanam paksa sering disebut juga dengan kultur stelsel. Kultur stelsel muncul itu tidak terlepas dari gagalnya sistem pelaksanaan sewa tanah atau sistem land rent. Kultur stelsel digagas oleh Van den Bosch yang mengatakan bahwa daerah koloni merupakan tempat yang tepat untuk mengambil keuntungan bagi negeri induknya. Jenis tanaman kultur stelsel adalah jenis tanaman yang harganya mahal di pasaran internasional. Jadi itu latar belakang tanam paksa yang digagas oleh Van den Bosch. Kemudian jenis tanamannya adalah berbagai macam tanaman yang harganya mahal di pasaran internasional. Baik, kita lanjutkan tentang ketentuan pelaksanaan kultur stelsel. Ada 5 ketentuan ini yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama, tanah yang diserahkan kepada pemerintah itu statusnya bebas pajak. Yang kedua, pekerjaan menanam itu tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Ya, jadi kegiatan menanam ini tidak lebih dari tanam padi. Sedangkan usia panen padi itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Yang ketiga, hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Jadi inilah kejamnya penjajahan bahwa seluruh hasil tanaman yang ditanam oleh petani, oleh masyarakat Indonesia itu semuanya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, kegagalan panen akibat bencana alam itu ditanggung oleh Belanda. Jadi apabila terjadi gagal panen itu petani tidak menanggung, akan tetapi ditanggung oleh Belanda. Kemudian yang kelima adalah penggarapan tanah wajib diawasi oleh pegawai Belanda. Jadi penggarapan tanah itu wajib diawasi oleh pegawai Belanda. Semua kegiatan penanaman itu ada pengawasnya, yaitu pegawai yang ditunjuk oleh Belanda. Itu ketentuan tentang tanam paksa ada 5. Ya, jadi mulai tanah yang diserahkan kepada pemerintah itu statusnya bebas pajak, dan yang terakhir itu adalah semua penggarapan tanah itu diawasi oleh pegawai Belanda. Oke, kita lanjutkan ke pelaksanaan kultur stelsel. Pada pelaksanaannya, kultur stelsel itu banyak mengalami penyimpangan. Pemerintah kolonial Belanda itu memberikan kultur prosenten atau persenan untuk penguasa pribumi yang mampu menyetorkan hasil buminya itu lebih banyak dari ketentuan. Jadi misalnya yang harus disetorkan adalah 5 ton, tetapi penguasa pribumi tersebut memberinya 50 ton, ya, artinya melebihi dari ketentuan, maka penguasa pribumi tersebut diberikan kultur prosenten atau persenan. Ini berakibat para penguasa pribumi itu akan meningkatkan setoran kepada Belanda dengan berbagai macam cara, ya, melakukan ancaman, melakukan paksaan yang dampaknya itu dirasakan oleh para petani kecil yang dipaksa oleh penguasa pribumi untuk menanam tanaman rempah dan jenis lainnya itu sebanyak-banyaknya agar
si penguasa pribumi ini memperoleh kultur prosenten. Kemudian pada pelaksanaannya banyak petani dan rakyat kecil hidup menderita. Kultur stelsel itu memberikan keuntungan bagi Belanda, jelas ya. Jadi yang untung Belanda, yang rugi adalah petani. Kemudian dampak positifnya bagi petani dan rakyat, kultur stelsel itu memberikan pengetahuan akan berbagai macam jenis tanaman ekspor dan adanya pembangunan irigasi dan jalur kereta api yang bisa dimanfaatkan. Jadi ada sisi positifnya. Petani dan rakyat kecil itu mengetahui berbagai macam jenis tanaman ekspor, tanaman yang laku mahal di pasaran internasional. Kemudian dengan adanya tanam paksa atau kultur stelsel juga adanya pembangunan. Dalam hal ini adalah pembangunan irigasi dan kereta api yang pada masanya atau pada masa kultur stelsel digunakan untuk pertanian dan alat angkutan. Nah, pembangunan irigasi dan pembangunan jalur kereta api tersebut bisa dimanfaatkan oleh petani, oleh rakyat Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan ke respon terhadap kultur stelsel. Kultur stelsel itu banyak ditentang oleh para pejabat Belanda, itu terutama dari golongan humanis seperti Douwes Dekker, itu melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar, itu berisikan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat kultur stelsel. Jadi kultur stelsel ini ditentang oleh pejabat dari Belanda sendiri. Nah, kemudian akhir dari kultur stelsel karena banyak tentangan dan kritikan serta penolakan dari golongan humanis dan golongan liberal Belanda, maka kultur stelsel itu diganti menjadi sistem politik pintu terbuka. Ini yang berlaku sejak adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kultur stelsel itu berakhir pada tahun 1870. Nah, ini setelah keluarnya Undang-Undang Agraria. Itu saja pembahasan tentang sistem tanam paksa pada masa kolonialisme Belanda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.